Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Sungguh kontras gambaran 2 figur dalam bacaan Injil hari ini. Figur pertama adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah gambaran pemimpin agama yang lebih suka bersikap sebagai tuan daripada sebagai hamba. Doa-doa mereka yang panjang mengesankan bahwa mereka adalah orang-orang saleh. Mereka berpura-pura dekat dengan Allah, tetapi sesungguhnya mereka sedang mencari simpati orang lain. Mereka juga suka mencaplok harta janda-janda miskin. Ini sangat kontras dengan figur kedua, yaitu seorang janda. Dia sangat miskin sehingga hanya bisa memberikan persembahan sebesar 2 peser. Namun Yesus menghargai pemberian si janda. Mengapa? Karena walau ia hanya punya uang sejumlah 2 peser, tetapi ia mau memberikan kedua-duanya. Padahal bisa saja ia menyimpan 1 peser untuk dirinya sendiri, tak ada orang yang akan tahu, bukan? Namun bagi si janda, kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur dan penyerahan diri yang bulat kepada Allah. Iman dan cintanya kepada Tuhan utuh dan penuh. Melalui tindakan si janda, Yesus mengajarkan bahwa nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati si pemberinya. Inilah yang membuat persembahan si janda jadi bernilai. Ia melepaskan diri dari segala miliknya dan melupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Melalui kisah si janda, Yesus sebagai menentang anggapan bahwa memberi persembahan dalam jumlah banyak bisa dilakukan bila kita memiliki banyak uang. Si janda mematahkan anggapan itu. Ia hanya mempersembahkan sedikit uang, tetapi menurut Yesus ia mempersembahkan lebih banyak daripada semua orang. Memberi persembahan merupakan kesempatan yang ada selama kita hidup. Kekuatan memberi. Ada seorang pria yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu hari, si pria ini jatuh sakit. Uangnya semakin lama semakin habis untuk biaya pengobatan, dan ia pun harus meminjam uang. Ia pun pergi mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Mereka beralasan kondisi keuangan mereka juga sedang tidak baik dan hanya bisa bersimpati. Si pria merasa terpukul dan kecewa. Dari begitu banyak orang yang telah dibantunya, tidak ada seorang pun yang mau meminjamkan uang. Ia merasa mereka sungguh tidak tahu terima kasih. Ia pun kembali ke rumah sakit dengan keadaan galau. Teman sekamarnya di rumah sakit melihat raut mukanya begitu murung sehingga ia bertanya, "Ada apa, kawan? Apakah dokter memberitahumu kabar buruk?" Pria itu pun mencurahkan isi hatinya pada teman sekamarnya itu. Setelah mendengar ceritanya, temannya itu tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Teman, kamu itu seperti tidak tahu sifat manusia saja. Makanya saat kamu membantu orang, kamu tidak boleh berpikir bahwa itu adalah hutang yang dipinjamkan.
saat kamu memberi bantuan, kamu harus memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jika tidak bisa, sebaiknya kamu jangan memberikan bantuan apapun. Si pria ini pun menundukkan kepalanya dan hanya bisa mengakui dalam hati bahwa kata-kata teman sekamarnya itu adalah benar adanya. Saat Anda membantu orang lain, hendaklah Anda berjiwa besar dan berpikir bahwa membantu adalah membantu dan tidak mengharapkan timbal balik. Di masa depan, masalah yang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri, sehingga tidak perlu kecewa atau marah, bahkan menyalahkan orang lain saat tidak ada yang mau membantu kita.